Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Kali ini saya akan membandingkan perbandingan saya menanam dari dongkel, ya, dari dongkel dan dari biji. Sama-sama waktunya. Cepatnya cepat mana, idealnya ideal mana. Itu Anda bisa bandingkan sendiri. Maka konsep hari ini adalah saya tidak mau menyalahkan yang mendongkel atau yang menyalahkan yang dari biji. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk mencari mana yang tercepat dan terbaik. Ya, tercepat dan terbaik. Efisien, waktu, tenaga, dan hasil. Itu adalah sesuatu yang mohon maaf, pemikiran, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita harus cerdas. Mana yang harus kita raih dengan waktu yang cepat, hasil yang maksimal, bagus, dan sempurna. Ya, besar memang tidak bisa kita bandingkan. Kenapa? Karena dia lebih tumbuh dulu di alam, lebih dulu dibanding sama yang bibit, yang dari biji. Cuman secara kesempurnaan, secara kualitas tidak akan mungkin bisa mengejar yang dari biji. Tapi kalau secara besar saja, gede, batangnya gede banget. Tapi keseimbangan mulai dari perakaran, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan selanjutnya tidak mungkin bisa mengejar yang kita menanam dari biji. Contoh nih, contoh, mohon maaf, tidak ada maksud dan tujuan untuk membandingkan dengan yang teman-teman yang pendongkel atau yang menanam dari biji. Tapi ini adalah bagaimana kita berpikir cerdas, cermat, dan akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang jauh lebih sempurna dengan sama-sama kita menunggu waktu yang sama. Waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Hasil yang maksimal nanti yang mana? Ya kan? Ini biar Anda tidak sia-sia tenaganya atau pikirannya atau modalnya. Kalau hitung-hitungan secara bisnis, ya. Mohon maaf. Ini sekarang. Kenapa yang tadi saya tutupi? Anda tahu kan? Ini yang dari biji. Ini yang dari biji. Mas Bro, ini yang dari biji. Oke, saya langsung dekatkan sama Anda, ya. Nih, dari biji nih. Ya. Batang sudah meliuk begini, ya. Cabang 1 2 3 4 5. Ya, cabangnya ya Mas Bro ya. Nih. Ini dari biji, sama-sama dengan pot besar dan sama-sama dengan program. Akar saya yakin karena ini belum dibongkar akarnya. Nih. Satu kelingking sama ya. Ini nih. Ini sama-sama dari biji ya. Dari biji Mas Bro. Cuman pertumbuhannya terlambat. Kenapa? Karena potnya dari kecil ya. Nih, batang segede ini. Sudah lebih besar dari kelingking ini batangnya ya. Nah, cabang 1 2 3 4 5 6 7. Ya. Ini sudah nih gasket ya. Sementara batangnya sejempol sebelahnya nih. Batangnya sejempol nih. Saya harus potong di sini. Kenapa? Karena saya mengejar pendek. Nih ya. Cabang sudah 1 2 3, cukup lah karena tidak terlalu tinggi ya. Nih. Tapi potongan ini lama. Waktunya sama-sama 1 tahun, Bro. Sama ini, Bro. Sama-sama 1 tahun. Ini besarnya sudah segini di alam. Sementara ini besarnya sudah ada di sini. Ya. Cermati Anda, bandingkan Anda sendiri. Nah, kebetulan ini yang saya dapat lebih sempurna di alam. Dan ini tidak perlu lagi ada yang saya potong karena saya pertahankan tingginya untuk small ya. Cabang sudah ya. Nih.
Saya tinggal ngawat aja. Kalau dapatnya segini di alam, sejempol sama. Ini yang saya potong, ini yang enggak dipotong, ya. Hasilnya seperti apa? Anda sudah bisa mengira-ngira sendiri. Apakah hasil akan sesempurna pada saat Anda memiliki yang semacam ini atau yang semacam ini? Itu adalah hak Anda untuk membandingkan dengan sendirinya. Saya coba ini, saya kurangi daunnya biar tidak terlalu mengganggu pandangan Anda, ya. Kalau mungkin kita kurangi akan berbeda suasananya mungkin, ya. Karena medianya juga mempengaruhi, teman-teman, ya. Jadi kadang-kadang itu kita mengejar besarnya tapi bukan mengejar idealnya dalam tampilan bonsai. Padahal bonsai itu, kalau menurut senior, saya belajar di senior, tampilannya adalah kesempurnaan dan keseimbangan mulai dari perakaran, batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan daun, sekaligus bagaimana pertumbuhannya, kan begitu. Tapi sebelum di tingkat kesuburan, maka keseimbangan ideal batang itu, pandangan dari jauh, bonsai itu kan begitu, seolah-olah dari pandangan jauh, maka dia betul-betul pohon yang besar dan percabangannya, perantingannya sudah tertata sedemikian rupa kayak di alam. Tapi ini mini, ini kecil. Maka kategori-kategori yang harus kita cermati, apakah kita menggunakan kategori yang mame super kecil atau mame biasa yang 15 cm, atau yang small, atau yang tingkatan-tingkatan berikutnya, di small, di medium, atau dila, atau yang seperti apa ya, raksasa atau super besar. Sudahlah, itu punya selera masing-masing. Cuman perbandingan untuk kecepatan kita memperoleh satu produk, sekaligus kita menghemat waktu dan tenaga kita, bagaimana kecintaan kita terhadap tanaman yang kita miliki, ini kemuning yang kita bicarakan, ya. Kalau mungkin jenis Ficus mungkin beda, ya, atau yang lain. Yang hari ini saya bicarakan adalah jenis kemuning yang memang sengaja saya ingin membuat Nusantara, saya ingin membuat Indonesia ini wangi, sewangi kemuning. Sodiq Ismail dengan semua kemuning-kemuningnya inilah yang akhirnya akan membuat Anda terkesima dengan produk-produk yang saya miliki. Kenapa? Ya, karena saya menginginkan kemuning ini menjadi bahan yang sangat spesial untuk negara lain yang adanya lebih banyak, apalagi kemuning ini, kemuning jenar. Saya punya kemuning jenar, Mas Bro, ini kemuning Jawa, dan kebetulan varian saya lumayan banyak sih untuk jenar, dan daunnya sudah segini. Coba nih, kemuning Jawa, saya memang mulai dari kecil saya sudah suruh dia puasa. Pokoknya kita ajak dia puasa, udah pokoknya nih, ya. Ini 1 tahun, Mas Bro, ya, 1 tahun. Ini saya hanya pengawatan di batang saja. Saya hanya pengawatan di batang. Ranting belum pengawatan, tapi sudah cantik kayak gini. Daunnya sudah nih lebih kecil dari jari kelingking saya. Daunnya, padahal ini Jawa, ini jenar nih, ya. Cuman ini sejak kecil memang ya sudah ada di sini. Ini potnya lumayan gede sih, ini lumayan gede potnya, ya. Kalau dibanding saya punya yang lain, pot ini lebih gede, ya, dibanding sama mami-mami saya yang lain. Karena ini saya memang rencana inilah apa yang akan saya buktikan kepada Anda. Pot yang lebih besar jadinya seperti apa, pot yang lebih kecil berarti lebih ekstrim di alam, itu jadinya seperti apa. Nanti kita akan buktikan sama Anda seperti apa. Nanti akan tunjukkan terus bagaimana proses saya mengendalikan besarnya batang. Nih, mulai dari sini ya, Mas Bro, ya. Tuh. Yes.
Kemudian melangkah yang sini. Ini daunnya sudah kecil-kecil Mas Bro. Proses kawat. Nah, ini potongan. Bandingkan sendiri. Ini yang tanpa potongan. Nah, tuh. Yes. Nih, tuh 2. Nih, kurang sehat yang ini sih memang ya. Oke. Jadi, apa yang kita sepakati bersama untuk belajar bersama, saya ingin kritik dan saran Anda. Kenapa? Karena apa yang saya peroleh semuanya dari Anda. Ilmu yang saya dapat adalah dari kritik saran Anda. Saya tidak apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan Anda yang melihat channelnya Sodiq Ismail ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Anda bisa menelaah sendiri perbandingan antara kita menanam dari biji ya sama mendongkel. Seperti apa efisien waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Hasil seperti apa? Kecepatan dengan idealnya batang bonsai. Oke, inilah pembanding dari biji atau dari dongkel. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah. Terima kasih sudah menyimak channelnya Sodiq Ismail. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.